من قبل الاتحاد أو من قبل لجنة الحكام في الاتحاد العماني. هذا كل واقعية. شوف بالنسبة لشأن الرياضة تم الكلام كثير من جميع الإعلاميين وأيضا الرياضيين ولا النقاد. أنا ما بزيد شيء، لكن المهم هو ماذا. أنا بالنسبة لي أنا أركز يعني قدر المستطاع أعطي كل ما عندي أنا كرياضي وأنا مثلا Pengakuan jujur wasit Ahmed Alkaf di laga Timnas Indonesia versus Bahrain ternyata begini.因讲这是恶法，也搁要来或一寡这反贪污的这机关权力要来下报去，所以有哪有1万名印尼大星包国会。Media Cina bersyukur Timnas Indonesia dirugikan wasit saat lawan Bahrain. Kita harus berterima kasih. 我们来到一个非常雄伟的体育场，来了这么多的球迷。韩国队是一支亚洲的强队，我们和他们这场比赛呢，踢出了一场非常高质量的比赛。 Pelatih Cina waspadai para pemain naturalisasi dari Liga Top Eropa yang huni skuad Timnas Indonesia. Pengakuan jujur wasit Ahmed Alkaf di laga Timnas Indonesia versus Bahrain ternyata begini. Sosok wasit Ahmed Alkaf menjadi perhatian usai berhasil membuat seluruh masyarakat Indonesia geram. Keputusan Ahmed Alkaf selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain International Stadium pada Kamis 10 Oktober waktu Indonesia menuai kontroversi. Ahmed Alkaf membuat netizen kesal gegara sempat menolak memberikan tendangan bebas kepada Timnas Indonesia. Wasit juga memberikan tambahan waktu atau injury time 6 menit di babak kedua. Namun, saat waktu menginjak 96 menit, Ahmed Alkaf tidak kunjung menghentikan pertandingan. Ia membiarkan babak kedua selesai pada menit 99 sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan 2-2 lewat gol dari Mohamed Marhoon. Ahmed juga tidak mengecek VAR apakah gol yang dibuat oleh Marhoon pada injury time tersebut sah atau tidak. Hasil keputusan Ahmed Alkaf itu membuat Timnas Indonesia turun ke peringkat 5 klasemen grup C dengan 3 angka. Di tengah amarah masyarakat Indonesia, muncul video Ahmed Alkaf yang sedang diwawancara. Dalam video, Ahmed menyebut dirinya sudah bekerja dengan baik dan totalitas sebagai wasit. Dari pihak federasi atau dari komite wasit di federasi, untuk komunitas olahraga banyak pembicaraan telah dilakukan oleh semua jurnalis juga atlet khusus, ucapnya. Saya tidak menambahkan apa-apa tetapi yang penting adalah apa yang saya fokuskan tentu saja saya fokus sejauh mungkin memberikan semua sebagai atlet dan sebagai wasit saya memberikan semua yang saya miliki. Kami memiliki berbagai olahraga bukan hanya sepak bola, sambung Ahmed Alkaf. Si pewawancara juga sempat menyindir Ahmed Alkaf untuk menjawab pertanyaannya dengan benar dan tidak menghindar. Jangan menghindari pertanyaan, apakah federasi punya peran dalam mendukung wasit? Tanya si pewawancara. Lihat benua Asia memiliki 46 negara jadi itu sulit, jawab Ahmed Alkaf. Media Cina bersyukur Timnas Indonesia dirugikan wasit saat lawan Bahrain. Kita harus berterima kasih. Media Cina bersyukur karena Timnas Indonesia dirugikan oleh wasit saat melawan Bahrain dan meminta masyarakat Tiongkok berterima kasih. Timnas Indonesia harus rela kehilangan kemenangan saat melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, tersebut, Timnas Indonesia sebenarnya sudah berhasil unggul 2-1 hingga injury time babak kedua. Dari informasi wasit keempat, tambahan waktu yang diberikan hanya 6 menit. Akan tetapi, wasit utama yang bertugas, Ahmed Alkaf, tidak kunjung meniup peluit panjang meski sudah melebihi batas waktu yang ada.
Malahan, ketika laga sudah memasuki menit ke-99, wasit Ahmed Alkaf tetap memberikan tendangan sudut kepada Bahrain. Hingga akhirnya, laga tersebut harus berakhir imbang karena Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Dari insiden tersebut, banyak pihak yang menyayangkan keputusan wasit. Sebagian besar para pendukung timnas Indonesia pun kecewa dengan keputusan wasit yang dinilai berat sebelah. Tidak hanya itu, berbagai media juga ikut menyorot laga yang penuh kontroversi tersebut. Salah satunya adalah media online asal Cina, Sohu.com. Namun, pendekatan berbeda diambil oleh Sohu.com dalam menyikapi kontroversi dalam laga antara Bahrain dan timnas Indonesia. Dalam rilis mereka, Sohu.com malah bersyukur karena timnas Indonesia dirugikan oleh wasit. Pasalnya, hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia memberi kesempatan kepada Cina untuk bisa mengejar ketertinggalan. Menurut Sohu.com, hasil imbang tersebut akan mempengaruhi mental para pemain timnas Indonesia. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Cina untuk meraih kemenangan. Bahkan, Sohu.com mengajak masyarakat Cina untuk berterima kasih kepada wasit Ahmed Alkaf. Meskipun tim sepak bola nasional Cina kalah 1-3 dari Australia pada pertandingan ketiga, ada kabar baik setelah pertandingan, bunyi rilis Sohu.com. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain berakhir dengan hasil imbang 2-2, dengan masing-masing tim mendapatkan 1 poin, yang memberikan kesempatan bagi tim sepak bola nasional Cina untuk mengejar ketertinggalan. Apakah Bahrain menang atau Indonesia menang, itu bukanlah kabar baik bagi tim sepak bola nasional Cina. Untuk sebagian besar, kita harus berterima kasih kepada wasit atas bantuannya, lanjut Sohu.com. Timnas Indonesia sendiri akan berhadapan dengan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Cina waspadai para pemain naturalisasi dari Liga Top Eropa yang huni skuad timnas Indonesia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic incar laga lawan timnas Indonesia dalam pertandingan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal menantang timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Kamis, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Cina datang dengan kondisi kurang ideal pada laga ini. Pasalnya, tim asuhan Branko Ivankovic gagal menang dalam 3 laga perdana ronde ketiga. Cina kalah dalam 3 laga perdana lawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Misi kebangkitan diusung oleh Cina saat jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan lawan timnas Indonesia bakal jadi pembuka jalan bagi Cina untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. 3 poin dari timnas Indonesia jadi pembuka jalan bagi Cina untuk menyapu bersih 7 laga berikutnya. Kami harus terus bekerja keras. Masih ada 7 pertandingan, ujar Branko Ivankovic. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup, lolos ke babak selanjutnya, dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Melawan Indonesia, ini adalah permulaan dari perjuangan sesungguhnya. Hanya dengan melakukan lebih banyak upaya kita dapat mencapai hasil yang positif, lanjutnya. Pelatih Cina pun mengaku timnas Indonesia bukanlah lawan mudah. Juru taktik veteran asal Kroasia tersebut menyoroti peran para pemain naturalisasi yang jadi tulang punggung timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia dihuni banyak pemain yang memperkuat tim-tim besar di Eropa, khususnya di Belanda dan Belgia. Ada 16 pemain timnas Indonesia yang tampil di luar negeri. 7 pemain diantaranya tampil di Liga Belanda dan Belgia. Kehadiran para pemain tersebut jadi hal yang membuat timnya harus siap menahan agresivitas para pemain timnas Indonesia. Mereka punya banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia, imbuh Ivankovic. Kami harus mempersiapkan diri dengan segala kekuatan dan menunjukkan kemampuan kami untuk tetap tahan dan agresif. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan tugas di laga berikutnya, lawan timnas Indonesia, ujarnya.